Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyah Jamil, NIM 2018-021-0022, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan memaparkan mengenai konflik dan konflik-konflik yang ada di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Konflik dan Negosiasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai proses sosial antar dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihaknya berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Selanjutnya, pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Takwiri, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Kemudian, selanjutnya menurut Zen, konflik adalah sebuah perdebatan atau pertandingan untuk memenangkan sesuatu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui apa sih penyebab terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik ada beberapa hal, yaitu perlakuan tidak manusiawi, keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, interdependensi tugas, keragaman sistem sosial, diferensiasi organisasi, ambiguitas yuridiksi, pribadi orang, sistem imbalan yang tidak layak, dan komunikasi yang tidak baik. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian konflik dan faktor apa saja yang menyebabkan konflik, sekarang kita akan melihat konflik apa saja yang terjadi di Indonesia. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh, yaitu konflik yang terjadi di Nduga, Papua, yang melibatkan pekerja proyek pembangunan jembatan dan kelompok kriminal bersenjata atau KBB. Peristiwa konflik di Kabupaten Nduga, daerah Papua, terjadi pada akhir tahun 2018. Peristiwa tersebut bermula dari pekerja dari Istaka Karya, sebuah perusahaan konstruksi Indonesia, sedang membangun jembatan di atas Sungai Yugi yang bertepatan di Kabupaten Nduga. Mereka mengambil cuti kerja pada tanggal 1 Desember karena hari tersebut biasanya dianggap tidak aman untuk bekerja akibat aktivitas separatis Papua yang merayakan proklamasi kemerdekaan Papua dari Gerakan Papua Merdeka pada hari itu. Salah satu pekerja diduga mengambil foto salah satu perayaan serupa di lapangan terdekat, yang membuat marah kelompok bersenjata dan memicu serangan itu. Pada sore harinya, kelompok separatis bersenjata Papua menyerang kamp pekerja dan menyandera 25 pekerja. Kemudian, keesokan harinya, kelompok bersenjata tersebut membawa para pekerja ke bukit terdekat dan mulai menembak para pekerja. 19 pekerja dipastikan tewas, 2 pekerja hilang, dan 4 pekerja berhasil melarikan diri dengan berpura-pura mati. Para korban berhasil melarikan diri ke dekat pos TNI, di mana penembakan selanjutnya menewaskan seorang tentara. Pihak berwenang Indonesia mengklaim bahwa kelompok bersenjata yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut berjumlah sekitar 40 orang dan dipimpin oleh Egyanus Kagoya. Dalam proses evakuasi,
TNI menuduh tentara pemberontak menyerang helikopter evakuasi mereka. Sebagai gantinya, kelompok bersenjata tersebut menuduh bahwa militer Indonesia menggunakan bom dan bahan peledak selama proses evakuasi, yang dibantah oleh militer. Tetapi mereka mengakui penggunaan peluncur granat pada senapan serbu infanteri. Peristiwa ini telah menelan banyak korban jiwa. Bahkan Bupati Kabupaten Duga mengundurkan diri. Berdasarkan konflik tersebut, kita dapat melihat bahwa kontroversi itu melibatkan berbagai pihak, seperti kelompok bersenjata, pegawai proyek, dan TNI. Bahkan, konflik tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Dampak dari adanya konflik tersebut tentunya telah mempengaruhi berbagai aspek, seperti aspek sosial dan aspek ekonomi. Kita dapat melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang pendidikannya tidak terurus karena adanya konflik. Begitu juga dengan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Mereka harus mengungsi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari bahaya. Demikian pemaparan dari saya mengenai konflik dan kasus konflik yang ada di Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.